Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Kiki, masih di Camp 1000 Bintang. Sebelumnya gua mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah komen dan subscribe ya, kebanyakan. Dan juga buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang. Jangan lupa ditonton video gue yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Semoga kalian selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, dalam video kali ini gue mau cerita tentang pendakian gue yang kemarin tanggal 11 12 ke Gunung Slamet via Bambangan. Oke, langsung aja gue mulai ceritanya ya. Jadi gini, jadi kita itu berempat ya, gua, Om Gembel, Om saya, dan Om Agi. Jadi kita nih alumni pendakian Mahameru waktu itu. Dari berempat ini kita itu 8 tahun gak ketemu dari 2015. Kalau Om Agi masih suka ketemu beberapa kali. Kalau ini Om Gembel sama Om saya ini susah bener-bener, kita baru ketemu 8 tahun itu. Nah, begitu ketemu, jadi kita ngadain ini loh, kayak ayo daki yuk sebelum munggahan puasa, sebelum menginjak bulan puasa. Gue bilang, wah ide bagus tuh Om, mana kita nih? Nah, cari-cari, selamat aja Ki, kata Om Gembel. Ya udah, siap Om. Ya ambil jarak lah dari sebulan kita sebelum itu untuk bikin cuti. Ya buat gue pribadi sih, bikin cuti itu harus nyari tanggal yang kosong, gak ada yang cuti baru bisa cuti. Nah, begitu ketemu tanggalnya di tanggal 11-12, akhirnya gue sama Om Gembel ini udah fix ikut nih. Nah, terus Hamin berapa gitu, alhamdulillah nih Om saya ikut juga. Tadinya udah gue rayu juga kan, kapan lagi nih kita reunian setelah 8 tahun gak ketemu. Ya akhirnya Om saya mau, Om Agi mau, alhamdulillah. Jadi kita berempat nih ke Gunung Slamet. Nah, dari kita berempat ini, kita ini kan apa ya, nggak mau ribet-ribet ngompreng atau nyari kendaraan. Akhirnya muncul opsi nih dari Om Gembel, kita ikut open trip tapi share code-nya aja. Share code-nya aja itu dalam arti kita cuma bayar ongkos PP ya sama si Maxi, selebihnya kita pribadi sendiri. Oke, alhamdulillah tuh udah dapet kan, kita dapet share code. Dan pas di tanggal 10, kita berangkat tanggal 10 tuh Jumat malam Sabtu, kita udah selesai packing semuanya, packing pribadi. Jam abis Isya pokoknya, rencana abis Isya ini kita ke Mepo meeting point di samping Hotel Amarosa di pintu tol barat Bekasi kota. Tiba-tiba hujan deras, hujan deras nih, molor nih, lumayan hujan setengah jam, cuma deras banget. Akhirnya udah sekitaran jam 8-an, gue dari rumah berangkat ke Hotel Amarosa sampingnya. Akhirnya gue nyampe paling pertama, baru Om Gembel, terus Om Agi. Nah, Om Agi ini agak telat nih, jadi Gojek yang dia tumpangin pendelnya putus, jadi dia telat nih. Ya udah, akhirnya dijemput lagi, kumpul nih kita bertiga nih. Tinggal Om saya nih yang belum datang, ngaret nih. Ya maklum lah, namanya pulang kerja ya, ngaret dia.
Akhirnya mobil travelnya udah datang tuh sekitaran jam 10-an. Jam 10 udah datang. Nah, om saya belum datang. Kita agak nunggu sekitaran 15 menit. Baru om saya datang. Nah, om saya datang udah nggak banyak lama, langsung masuk keril, berangkatlah ke mobil. Gue nanya sama panitia open tripnya, bro, kita ngeres nggak? Oh, ngeres om, nanti di KM 102. Oh ya udah, kita ngeres dah di sana. Perjalanan itu macet dah, dari Bekasi ke Kerawang itu lumayan macet, panjang juga, cuma masih bisa jalan. Akhirnya kita tidur dah. Tidur sekiranya tuh sampai jam setengah 2 apa jam 2 gitu. Kita sampai di kilometer 102. Sampai di kilometer 102 kita ngopi ngerokok, buat makan nggak nafsu. Kita ngopi ngerokok setengah jam kita lanjutin perjalanan lagi menuju ke desa Bambangan ke Purbalingga. Kita lewat jalur Bambangan ya. Singkat cerita, mobil berangkat dari kilometer 102. Pas sudah ngopi ngerokok, kita di mobil tidur. Kita nggak tahu tuh udah tidur, setidur-tidurnya kita di mobil, sepuls apa sih, paling cuma mata aja yang merem. Kita tidur pas, jadi di sebelah gue nih handphonenya ada alarm azan. Jadi setiap azan itu bunyi. Nah, pas betul azan subuh ya, otomatis kan gue dengar karena mata doang yang merem. Dengar lagi azan subuh, nikmatin azan. Tiba-tiba nih mobil berhenti. Kirain di pom bensin kan, nggak taunya oh pintu tol, keluar tol. Kok supirnya turun, ada yang ngomong, ada yang bilang saldonya habis, saldo tol. Oh ya udah, turun. Kira-kira baru 10 langkah supir turun dari mobil. Kita di mobil keadaan pada tidur, cuma terdengar nih suara azan, pas banget azan subuh. Tiba-tiba buak dari belakang. Mobil kita ditabrak dari belakang sama mobil box engkel. Lumayan tabrak, buak, maju sekitaran semeteran. Karena kan mobil direm tangan, jadi maju. Pas banget di pembatas pelang pintu tolnya, keluar tol. Akhirnya kita yang di dalam mobil semua kaget tuh. Kenapa? Tabrak kita. Wah, nggak tahu yang di mobil itu dia udah ngebanting, cuman masih kena mobil kita. Akhirnya kita keluar menepi. Ya sambil nahan si mobil truk engkel itu, mobil box, dia habis ngirim barang katanya. Jadi dia itu bilang remnya blong. Dia udah ngebanting kanan, ban sebelah kanan itu dia udah naik ke trotoar tiang gardu tol. Jadi dia nabrak kita dari samping. Pinggir sebelah kirinya dia, bah, bempernya pecah, kacanya retak kacanya. Akhirnya kita ngaret dari situ, karena si yang nabrak ini mau ganti rugi. Dia bilang, ayo ke rumah bos saya dari sini cuma 15 menit. Ya akhirnya kita semua mau nggak mau ya ikut, karena harus dapat penggantian dari kacanya pecah. Itu udah pecah pasti, karena ada kaca filmnya, jadi nggak ampar-amparan. Akhirnya tuh kita ke rumah bosnya.
lumayan tuh ngaret lagi waktu, udah molor banget, nggak udah lewat dari jadwal. Penggantian ngomong-ngomong deal lah, sekitar itu diganti antara 2 juta atau 3 juta gitu ya. Terus udah terang tuh jam 6. Harusnya kita jam 7 tuh udah sampai base camp. Akhirnya selesai urusan, kita keluar lagi, kita ngelanjutin perjalanan. Jalanan lancar tuh, berjalan lancar. Terus ada yang sholat dulu, kita sholat subuh, masih kekejar lah sholat subuh ya. Sholat subuh dulu, nepi ke masjid. Selesai sholat subuh, kita lanjutin perjalanan lagi ke base camp. Perjalanan baru sejam kalau nggak salah itu. Di daerah Jatinegara itu Gunung Slamet udah kelihatan tuh, udah ngelambai kami gitu. Sampai di daerah Jatinegara, ban belakang mobil yang kita tumbang itu pecah. Ya Allah, udah makin ngaret, udah bete, udah ngolor waktu udah panjang banget tuh. Akhirnya kita turun, supirnya tuh bongkar bautnya, bongkar ban. Udah dibongkar, ada lagi timbul masalah. Apa sih, besi yang panjang itu untuk nurunin, apa sih yang diputer tuh, untuk nurunin ban serep, dia nggak bawa. Kalau nggak ada besi itu kita nggak bisa nurunin ban serep. Udah, untungnya supir travel kita tuh sigap, jadi setiap ada mobil travel berhenti, diberhentiin. Punya nggak besi yang panjang itu? Ada yang bilang enggak. Berapa kali tuh dia usaha berhentiin, akhirnya alhamdulillah juga tuh dapat panjang. Udah tuh diturunin tuh, udah ban serepnya ditarik, ban yang bocor itu dilepas, dipasang, tinggal narik ban yang bocor ke tempat ban serep. Besinya nggak ada, orangnya udah berangkat lagi. Ya Allah, ngaret banget kan. Akhirnya ngeberhentiin lagi mobil yang lain. Yang diberhentiin ini alhamdulillah punya lagi, langsung dinaikin lagi tuh ban serepnya, ngunci, udah langsung kita berangkat cepet-cepet, ngejar waktu juga kan. Berangkat sampai pas kalau nggak salah jam 10 pagi kita sampai di base camp. Ngaretnya tuh harusnya kita tuh sampai di base camp jam 7. Ngaret jam berapa jam tuh? 8, 9, 10, 3 jam. Cuma karena ada musibah yang tak terduga. Cuma kenapa beruntun? Anehnya itu. Mungkin ada yang berbicara gini, mungkin di antara kita, rombongan kita ini kan kita open trip nih, ada yang nggak disetujuin kali berangkat. Ya, kita mana tahu ya. Ya akhirnya kita sampai base camp. Gue langsung mandi tuh di base camp. Selesai mandi, sarapan, makan, udah ganti kostum tempur. Ngobrol-ngobrol, gue nanya sih sama ranger situ, untuk mata air adanya di mana mas? Untuk mata air ada di pos 3 di belakang warung, dia agak turun ke bawah, ada itu jalur di belakang warung pokoknya. Terus sama di pos 5 itu ada dua mata air, sama di pos 3 sama di pos 5. Oh yaudah aman kalau kayak gitu. Terus gue sama nanya juga nih untuk harga ojek, karena kita kan udah molor lama banget tuh waktu
harga ojek. Dia bilang kalau sampai pos Bayangan itu 30.000, kalau sampai pos 1 itu 60.000. Lumayan mas makan waktunya. Kalau kita jalan dari base camp sampai pos 1 bisa 2 jam kalau kata dia. Dia 2 jam, kalau kita yang jalan mungkin bisa 3 jam. Ya udah, nggak taunya kita semua ini dalam satu mobil itu kan ada sekitar 14 orang, semuanya naik ojek. Karena ngejar waktu ya, waktu udah molor jauh dah. Akhirnya kita naik ojek juga. Tetapi sebelum naik ojek kita foto di flank base camp Bambangan itu, wajib foto di sana. Selesai foto kita naik ojek dengan harga 60.000 sampai pos 1. Wah, lumayan perjalanannya itu naik ojek. Lucu juga sih, ada lucunya, ada enaknya juga. Tapi enakan naik. Kalau kata mas ojeknya, enakan naiknya. Akhirnya kita semua sampai di pos 1. Pos 1 nih, kita nggak lama. Kita semua nyampe pos 1, langsung nyolong start. Kita nyolong start duluan, nggak bareng sama yang lain tuh, tapi kebalap sama yang lain karena kita itu jujur aja ya, gue udah 3 tahun soalnya vakum. Terakhir ke Merbabu waktu itu pas sebelum corona, pas corona udah vakum banget. Kita lanjut sampai pos 1 jalan duluan, break sebentar tuh kesusul sama rombongan yang lain tuh, sama rombongan open trip kita tuh susul. Ya udah duluan aja, yang penting nanti kita ketemu di pos 5. Akhirnya mereka duluan, ya udah kita cuma berempat nih, karena emang udah napas tua ya, udah lama juga nggak naik. Berapa langkah berhenti, kaget juga sih, udah lama nggak naik, tiba-tiba dihajar ke atap tertinggi Jawa Tengah. Setelah sampai tuh menempuh jarak ya dari pos 1 ke pos 2 itu hampir 2 jam perjalanan. 2 jam perjalanan, kita break sebentar di pos 2. Di pos 2 ini kita ngerokok dulu situ, ngobrol-ngobrol sambil lurusin kaki. Kita lanjut jalan ke pos 3. Kita kejar nih yang di depan. Ternyata mereka udah jauh banget nggak ketemu. Sampai di pos 3, ya udahlah, pos 3 kita istirahat dulu, ngopi sama makan semangka. Wajib banget kalau naik gunung, kalau ada semangka harus makan, enak, adem, seger juga sih. Foto sebentar tuh di pos 3. Kopi habis, kita ngelanjutin berangkat lagi sampai ke pos 4. Dari pos 3 ke pos 4 itu makan waktu sekitaran sejam lebih. Sebelum kita sampai di pos 4 itu kita dikasih hujan tuh. Nggak hujan sih, cuma gerimis kayak sih, cuma kabut. Tapi cuaca udah mendung juga karena udah jam sore juga sih tuh. Akhirnya kita tiba di pos 4 itu jam 5. Jam 5. Kita udah tenaga udah habis itu. Kalau emang gitu di pos 4 ada shelter yang enakan mungkin kita buka di situ, cuma mitosnya dilarang bikin camp di pos 4. Akhirnya kita di pos 4 cuma numpang makan karena fisik juga udah drop banget. Akhirnya kita makan di pos 4. Setelah makan di pos 4 tuh lumayan tuh, om saya itu bawa ikan asin campur orek sama tempe bacem.
Kita makan berempat tuh, si tenaga. Kita makan, selesai makan kita nggak lama-lama karena udah jam 5 kan, kita ngejar ke pos 5 tempat camp. Akhirnya selesai makan, ngerokok, foto dulu, selesai foto kita langsung berangkat ke pos 5. Nah, dari pos 4 ke pos 5 itu sebenarnya deket sih. Kalau turun ya, kalau naik itu lama. Dari pos 4 ke pos 5 itu hampir sejam. Tapi kalau turun cepet, paling 20 menit dari pos 5 ke pos 4. Akhirnya naik. Pas di pukul 6 lah. Udah hampir mau azan, kita sampai di pos 5. Sebelum kita sampai pos 5, kita ketemu sama pendaki. Dia bilang, "Mas, pos 5 penuh," katanya. "Kalau bisa nyari camp di atas pos 5. "Oh iya, makasih infonya." Setelah kita sampai di pos 5, itu banting carry dulu ada shelter sedikit situ. Banting carry di situ. Gua sama om saya itu naik ke atas nyari shelter buat bikin tenda. Nyari ke atas, bener penuh. Beneran penuh itu. Banyak banget tenda. Buat turun lagi, nyamperin Om Gembel. "Penuh Om, di atas nggak ada shelter." Akhirnya, jadi di tempat kita naruh carrier nih, sama ada lagi di atasnya itu, ada buat satu tenda. Akhirnya kita mutusin di tempat naruh carrier, kita bikin camp di situ. Karena jalurnya nggak rata sama nggak ada jalur air, akhirnya sebelum bangun tenda kita bikin jalur air dulu, takutnya nanti malam hujan. Sama kita ratain tanahnya biar tidur juga badan gak sakit. Setelah kita bikin jalur air dan ngeratain shelter, kita bangun tenda, bikin tenda. Yang bikin tenda itu Om Agi sama Om Gembel. Dan gue disuruh bikin kopi. Ya apa ya, bikin kopi aja buat mereka karena cuaca udah dingin banget itu, udah dingin banget. Akhirnya bikin kopi, yang lain bikin tenda. Selesai bikin tenda, kopi udah jadi, gue narik flashlight. Kita atur flashlight ini gimana, takutnya hujan. Tarik flashlight, akhirnya sudah terpasang flashlight dan tenda. Semuanya carrier masukin, matras dalam, udah langsung. Waktu itu gue bawa ayam diungkep. Akhirnya gue langsung goreng ayam. Padahal jam 5 baru selesai makan ya, jam 6:30 udah makan lagi. Sebenarnya sih kenyang, tapi ya biar tidurnya nyenyak sih, jadinya goreng ayam lagi. Goreng ayam, pas gua lagi goreng ayam nih, Om Gembel dia ngeluh, "Aduh, gua nggak kuat dingin nih, nggak enak banget ini anginnya." Emang dari atas ke bawah itu anginnya tuh, emang cuaca itu cerah, cuma kayak gitu dingin banget, bukan minus, nggak tahu minus berapa itu. Akhirnya gua goreng ayam. Itu gua waktu goreng ayam, gua udah merasa dingin, makanya gua langsung pakai jaket. Setelah goreng ayam, mutusin buat makan lagi. Sebenarnya gua udah nggak nafsu itu makan, cuma berapa suap doang itu gua makan. Karena cuaca dinginnya udah nusuk banget. Gak tau kenapa ya, mungkin karena udah lama ya nggak naik, jadi begitu kena dinginnya parah. Kepala gue nih sakit banget, kayak mau pecah. Setelah Om Gembel enakan, gue yang dihajar. Kepala gue sakit banget. Dan salahnya gue nggak bawa obat-obatan, gue cuma bawa tolak angin.
salah banget sih. Kalau buat naik gunung itu kalian harus bawa obat-obatan lah, ya minimal bawa drink. Akhirnya gue langsung masuk tenda dah. Gue nggak kuat om, dingin banget ini, kepala gue sakit kayak mau pecah. Akhirnya gue minum tolak angin. Yang tadinya mau senang-senang jadi ngerasain sakit kepala. Gue minum tolak angin, gue langsung tidur bangun, masih sakit nih. Aduh, gue nonggeng gitu ke bawah, sakit buat kepala ini. Akhirnya gue dikasih Paramek sama Om Gembel, dia ada obat. Gue minum Paramek, gue tidur. Mendusin tuh jam berapa? Udah pada masuk tenda semua nih kata gue. Sempit banget lagi. Tenda itu harusnya kapasitas 3 orang, cuma diisi 4 orang. Aduh, sempit banget. Sempit. Gue bangun itu udah enakan tuh, kepala udah nggak sakit banget. Nah, jam berapa itu ya? Sekitaran jam 3-an Om Gembel bangun. Dia goreng kentang. Kalau gue masih berusaha buat tidur biar kepala gue bangun nanti kalau summit enak. Akhirnya gue bangun tuh jam 4. Kita itu bikin tenda misah ya dari grup open trip yang lain karena nggak kebagian tempat. Selesai goreng-goreng, makan, ngopi, jam 4:30 kita puncak. Nah itu udah molor jauh banget itu, udah molor dah. dari pos 1 kita udah ketinggalan, dari pos 5 mau summit kita udah ketinggalan. Soalnya mereka berangkat summit itu jam 3:30, kita 4:30, jarak beda sejam. Perjalanan sampai ke pos 6, pos 7. Nah di pos 7 tuh matahari udah mulai terbit, oren. Di situ udah payah banget, udah lelah, kayak ngerasa gimana ya, aduh kayak sampai sini aja. Tapi tetap Om Gembel emang support sih, dia support kita, ayo terus sayang, udah sampai sini. Sama kayak di Mahameru dulu, gue bertiga nih, saya sama Om Gembel bertiga, tetap ini Om Gembel yang support terus, ayo terus naik, ayo. Ya akhirnya udah terang tuh, udah nggak apa-apa, kita nggak ngejar matahari terbit, yang penting kita sampai puncak. Nah sekitaran jam 7:30 kita sampai di batas vegetasi tuh, udah mulai trek bebatuan pasir. Kita yang pertama sih gue nyampe duluan, baru disusul Om Gembel, susul lagi Om Agi. Nah Om saya ternyata di bawah tidur. Tidur dia, ngantuk kali ya. Akhirnya Om Gembel naik duluan tuh. Om Gembel sampai tengah, gue nyusul. Nah Om Agi berusaha bangunin Om saya. Gue sama Om Gembel di tengah, baru masih kelihatan kan tuh Om Agi sama Om saya, dia mulai naik. Ya udah, dia mulai naik, kita tunggu sebentar, kita pancing lagi, naik lagi. Jadi dia naik lagi terus gitu aja, terus naik. Itu dari dari batas vegetasi kita ke puncak itu hampir 1,5 jam kalau nggak salah, entah 1,5 jam atau 2 jam ya. Udah capek, nggak merhatiin waktu. Pokoknya kita sampai di pos sampai puncak itu jam 9 lewat. Kata Rangers itu yang sebelumnya nanya, batasnya jam 10 sudah turun. Oh ya udah. Akhirnya kita sampai puncak tuh berempat, alhamdulillah.
bersyukur ya. Niat kita sebelum menggahan puasa kita bisa berdiri di atap tertinggi Jawa Tengah. Alhamdulillah bersyukur ya, walaupun cobaannya ada aja dari di perjalanan sampai waktu ngaret. Singkat cerita kita di puncak, foto-foto, selesai foto-foto udah kita turun lagi karena kita mau foto di plang pos Bambangan itu, aduh antri fotonya. Kita yang penting kita udah foto di puncak Wijaya tuh, dari base camp mana tuh saya lupa ya. Selesai foto udah turun yang turun terakhir itu kita. Nah dari teman-teman open trip itu dia udah turun, kita papasan waktu naik di pertengahan. Dia turun kita masih naik. Kita diketawain tuh, dia juga nggak tahu kita ngecamp di mana, cuman ya kita ngecamp di pos 5 juga sih, cuma kita nggak tahu dia di mana karena udah gelap juga. Kita selesai muncak tuh turun. Di situ kita ketemu sama anak condet. Kita ngobrol dulu sama anak condet tuh, asik juga sih, cablak sama ketemu orang Betawi sama Betawi, ya udah ngapak. Selesai ngobrol kita ngejar waktu karena di jadwal itu jam 10 kita harus sudah turun. Jam 10 harus turun dari pos 5 ke base camp. Kita ngaret. Kita tuh turun, yang sampai di pos 5 duluan itu gua sama Om Gembel. Om Agi sama Om saya dia masih menyusul di belakang. Sekitaran setengah 12 gue sampai tenda, langsung packing, bongkar flash sheet, bongkar tenda, packing dulu lah sambil menunggu Om saya sama Om Agi. Nah kita selesai packing, ketemu sama panitia, dia baru turun ternyata jam setengah 12 itu dia baru turun. Ya udah, kita pesan dulu, kita agak telat ya. Oh ya nggak apa-apa, soalnya mobil kita berangkat jam 6 habis maghrib. Oh ya udah, masih keburu. Selesai packing, Om Agi sama Om saya nyampe duduk sebentar langsung disuruh packing ya. Ayo kita ngejar waktu. Nggak enak sama yang lain udah pada turun. Dah, kita ngejar waktu tuh. Selesai packing semua, turun itu kita jam 12-an. Sampai pos 4 itu kita nggak ada setengah jam jalan, paling 20 menit. Udah sampai pos 4 aja, cepet banget. Kita lanjut jalan lagi. Sejam kurang kita sampai di pos 3. Kita selonjoran dulu sambil nungguin Om Agi sama Om saya, tetap mereka belakangan. Selesai istirahat itu sekitar 15 menit, kita ngejar waktu lagi. Turun sampai pos 2. Pos 2 itu sekitaran lumayan dia, setengah jaman lebih ya. Sampai pos 2. Nah itu sampai pos 2, yang sampai duluan gua, Om Gembel sama Om saya. Om Agi masih di belakang. Gue sampai ketiduran itu nungguin Om Agi. Sekitar 45 menit nunggu Om Agi. Nggak taunya Om Agi ada masalah sama dengkulnya jet lag waktu pas turun dari puncak di jalur pasir batu itu. Dengkulnya jet lag dia, jadi nggak bisa jalan cepat. Itu sudah jam 3-an kita di pos 2. Setelah Om Agi sampai di pos 2 nih, kita nyamperin langsung Om Agi. Kenapa Om? Kok lama? Iya nih, kaki jet lag katanya, nggak bisa jalan cepat. Walah, terus gimana? Tapi aman kalau berjalan pelan-pelan, aman. Ya udah kita jadi akhirnya berunding sama
kita berempat ini berunding, ini gimana ini, soalnya kan kita ikut orang, mobil ini jam 6 berangkat gitu langsung Bekasi, langsung berangkat pulang. Akhirnya gue berunding, gue sama Om Gembel ini ngejar ke base camp duluan buat ngasih info kalau ada trouble sama kaki, jadi biar agak mereka maklum lah nunggu kita. Akhirnya gue jalan tuh sama Om Gembel duluan, Om Agi menyusul, jalan pelan-pelan. Ya udah, kita bilang usahain jangan sampai maghrib. Ya. Akhirnya jalan tuh dari pos gue ke pos 1 itu lumayan lama itu, karena udah lelah juga ya, lama banget jalan. Lama, sampailah itu di pos 1 jam 4 lewat. Sampai di pos 1 jam 4 lewat. Kita istirahat dulu ya, sambil nunggu sebentar lah, kali Om Agi sama Om saya cepet. Akhirnya sekitaran pukul 16.30 udah kita memutusin ke base camp duluan, naik ojek. Sama turunnya juga naik ojek itu harganya 60.000. Tapi ada tapinya, kalau kita turun itu naik ojek, sumpah nggak enak banget rasanya. Jalannya turunan, kita harus nahan badan kita gitu. Turunan otomatis kita maju, itu nggak enak banget, pokoknya nggak nyaman banget. Kaki masih pada kaku kan, itu nggak enak banget. Tapi mau gimana lagi, kita ngejar waktu, mau nggak mau kita naik ojek. Sebenarnya si mas yang bilangnya, tukang ojek ngomong, kalau turunnya kurang enak mas, enakan naiknya. Gua rasain ya emang iya nggak enak banget. Singkat cerita 20 menitan lah sebelum jam 5 kita sampai di base camp. Akhirnya kita kasih tau panitia kalau ada trouble sama kaki di teman kita. Akhirnya panitianya, oh ya nggak apa-apa, santai aja, kita jam 6 kok berangkatnya. Akhirnya jam 5 lewat tuh Om Agi sama Om saya sampai naik ojek ya. Kita langsung beres ya, mandi, pokoknya ada yang mandi, ada yang makan, ngopi, selesai tuh pokoknya pas jam 6 lewat kita langsung meluncur pulang. Info dari supir kita mau tuker mobil di Tegal. Oh ya udah, kita empit-empitan dulu tuh, soalnya pintu bagasi belakang itu nggak bisa dibuka. Kalau dibuka takutnya kacanya pecah pas kecelakaan kemarin. Akhirnya kita tidur sempit-sempitan dulu tuh sampai di Tegal. Kita ganti mobil yang long, panjang, enak tuh, space kursinya banyak yang kosong, alhamdulillah juga sih. Kita selesai sampai tuker mobil sekitar pukul 2 pagi. Alhamdulillah kita sampai di meeting point di samping Hotel Amarosa, itu tol Bekasi Barat. Nah di situ kita langsung misah pulang tuh. Om saya ke Grand Wisata Tambun, Om Agi sama Om Gembel ke Harapan Jaya. Nah gue balik ke Babelan ya, pelosok banget. Nah di situ gue pakai gojek teman gue, bukan teman sih, udah kayak saudara. Akhirnya dia balas ya, dia jemput gue di tol barat situ samping Hotel Amarosa. Selesai semuanya, pamit, berangkat pulang itu sekitaran pukul 2:30 sampai di rumah. Alhamdulillah selamat dengan ujian dengan musibah itu. Alhamdulillah kita selamat sampai rumah. Ngobrol-ngobrol dulu sama teman gue ini, si Kentang.
Jam 3 gue masuk kamar, istirahat lah. Gue baru merem, langsung dimimpiin gue. Jadi dalam mimpi gue ini ada pocong ya. Jadi pocong itu dia matanya melotot, keluar air mata. Dia minta bukain tali, nggak tahu tali apa itu, sambil nangis kan. Akhirnya sambil merem itu gue bukain talinya. Selesai gue bukain talinya, dia langsung hilang. Sang! Gue langsung bangun. Astagfirullahaladzim. Wah, jantung gue deg-degan tuh. Gila kan. Kok gue langsung dimimpiin ini. Akhirnya gue pas paginya tuh gue WA Om Gembel. Om, gue begini. Kok bisa? Soalnya kan kita ini pendakian aman lah dari makhluk-makhluk kayak gitu, dari mistis-mistis gitu kita aman. Iya, tapi nggak tahu nih Om, kok ada yang datang ke mimpi, dia minta bukain tali. Nah loh, kata dia, ya udah nggak apa-apa, yang penting udah nggak ada apa-apa kan. Ya udah, cuman kan gue masih kepikiran aja, aneh banget, tahu-tahu minta bukain tali. Perasaan gue di gunung nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya udahlah, ya alhamdulillah sih nggak datang ke mimpi lagi. Oke, ceritanya sampai sini aja ya. Ini cerita. Oke teman-teman, cerita pendakiannya sampai sini. Alhamdulillah kita semua sehat selamat sampai rumah. Walaupun dengan musibah itu kita aman kok, nggak ada yang terluka. Alhamdulillah. Pelajaran pertama, karena gue baru itu sih ikut open trip. Alhamdulillah. Nih, dan juga buat teman-teman, kalau naik gunung kalian nggak ada teman, sekarang nggak usah pusing, nggak usah bingung, ikut aja open trip. Kalian ikut open trip itu kita bonusnya banyak. Kalian dapat teman, dapat pengalaman, sahabat, saudara. Bahkan kalau emang rezeki ya kalian dapat jodoh di situ. Karena kan dari open trip itu kita dari mana aja ketemu. Mau cewek, cowok, tua, muda, ketemu, sekenalan. Alhamdulillah ya. Dan oke, kita sampai sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan juga selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang menjalankan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Karena dukungan kalian sangat penting buat saya dan channel saya. Biar saya makin semangat buat bikin konten-konten selanjutnya. Gua Kiki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.